Oke, di video ini kita akan membahas 5 cara menganalisis perkembangan suatu usaha. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar itu sendiri. Yang kedua, menganalisis kebutuhan produk. Yang ketiga, menganalisis perkembangan usaha ke depannya. Yang keempat, menganalisis persaingan usaha. Dan yang terakhir, yang kelima, menganalisis pendapatan dan perkembangan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Analisis kebutuhan pasar sangat penting karena ini dapat membantu perusahaan agar tahu identifikasi produk yang diinginkan oleh para konsumen. Lalu, analisis pasar ini juga dilakukan dalam rangka penjualan sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Selain itu, produk atau barang-barang yang dijual oleh perusahaan tersebut akan menjadi lebih terkenal, di mana akhirnya produk dari perusahaan itu akan digemari oleh para konsumen. Yang kedua, menganalisis kebutuhan produk. Setiap manusia pastinya punya keinginan atau punya kebutuhan. Nah, produk yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang akan memberikan sejumlah nilai hingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak. Tingkat kepuasan yang ditimbulkan ketika kebutuhan telah terpenuhi adalah tingkat terkecil dibandingkan keinginan dan kecintaan tercapai. Misalnya seseorang ingin makan nasi goreng, dan dalam kasus ini nasi goreng itu kita anggap sebagai kebutuhan. Dengan makan nasi goreng apapun, pastinya kebutuhan seseorang itu akan terpenuhi, dan itu akan memperoleh nilai manfaat yang mungkin akan memuaskan atau mungkin tidak. Sehingga kebutuhan makan nasi goreng tidak akan terpenuhi dengan makan sembarang nasi goreng, sehingga orang itu menginginkan nasi goreng yang lebih enak, lebih banyak, dan lebih mewah. Nah, produk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan saja biasanya berkompetisi pada area harga saja. Jadi sebisa mungkin hindari hal. Ketiga, menganalisis keberlanjutan usaha ke depannya. Prinsip menganalisis keberlanjutan usaha ke depan ini dapat kita artikan sebagai maksimasi dari keberlanjutan usaha yang merupakan nilai prospek masa depannya. Prinsip dari analisis ini juga akan menganggap bahwa badan usaha akan terus melakukan operasinya sepanjang proyek. Analisis ini juga sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena ini dapat mengantisipasi kemungkinannya perusahaan itu akan bangkrut. Karena bangkrut menyangkut terjadinya biaya-biaya langsung maupun biaya-biaya yang tidak langsung. Yang keempat, menganalisis persaingan usaha. Ada beberapa tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menganalisis persaingan usaha. Yang pertama, kita harus mengenali para pesaing usaha kita itu sendiri. Ada dua jenis pesaing yang harus kita ketahui. Yang pertama, pesaing langsung, dan yang kedua, pesaing tidak langsung. Kedua, jika pesaing kita memiliki media sosial, kita harus memonitoring media sosial pesaing kita itu. Yang ketiga, kita harus menganalisis bagaimana pesaing kita menawarkan produk mereka. Yang keempat, perhatikan struktur SEO pesaing kita. Yang kelima, kita harus mengetahui harga produk dari pesaing kita ini. Dan yang terakhir, analisis. Yang kelima, menganalisis pendapatan dan pengembangan usaha. Ini lumayan penting karena ini juga dapat membantu kita meminimalisir kemungkinan terjadinya bangkrut. Kita juga bisa melihat jika pendapatan kita mulai menurun, apa yang harus kita lakukan. Dan bila pendapatan kita mulai berkembang, kita bisa melakukan pengembangan terhadap produk atau layanan kita. Seperti mungkin kita bisa melakukan promosi di media sosial atau mungkin menambahkan iklan di televisi dan juga internet. Sekian dari saya, terima kasih.